Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 128, N. Selamat sayang, ucap Adele memeluk tubuh April yang masih terbaring di ruang perawatan. Ada Satria, Pino, dan Pak Heru juga di ruangan ini. Adele baru datang bersama Demian, membawa kado besar untuk anak April dan Haikal. Terima kasih Tante, ucap April lembut. Lucunya ya, mirip wajah Haikal. Ujar Adele tersenyum kecil melihat bayi mungil yang terlelap tidur di dalam box bayi yang ada di sebelah ranjang April. Iya, persis sekali dengan wajah Haikal kecil. Saut Demian tersenyum kecil. Adele dan Demian ikut bahagia dengan kelahiran anak Haikal dan April. Pasti papa akan bertambah repot nantinya mengurusi 3 cucu. Satria dan Vino saja sudah menguras tenaga papa, ujar Haikal. Tidak, papa suka anak-anak, serasa hidup kembali dunia papa. Adanya Satria dan Vino, papa merasa mengurus kamu dan Fajar saat kecil. Ucap Pak Heru mengusap kepala cucunya ini bergantian. Kalau yang ini papa belum tahu, karena papa tidak memiliki anak perempuan. Lanjut Pak Heru. Lebih manja mas. Bella kalau aku pulang tidak mau dilepas. Beda dengan Tama yang lebih cuek sekarang. Dia asik dengan dunianya sendiri. Potong Demian. Anak perempuan memang lebih manja pada papanya sayang. Bella merasa kamu itu pelindungnya. Jadi kalau kamu pulang dia tidak mau dilepas lagi. Seakan takut kamu pergi meninggalkannya. Jelas Adele tersenyum manis. Kamu kan belum pernah punya anak perempuan Kal. Siap-siap saja dengan tingkah manjanya nanti. Belum lagi manja mamanya. Ada rasa lelah, tapi juga happy. Ucap Demian pada Haikal. Fajar sama Anita mana? Kok gak kelihatan? Tanya Adele yang memang tidak melihat sepasang suami istri itu. Fajar sedang menemani Anita cek kehamilannya hari ini. Palingan sore nanti kemari atau langsung ke rumah. Jawab Pak Heru yang sedang asik bermain dengan 2 cucu lelakinya. Siapa nama adiknya Satria? Sudah ada namanya? Tanya Demian. Satria yang merasa namanya dipanggil menatap papanya. Dia belum tahu siapa nama adik perempuannya ini. Iya, sudah ada namanya, Vino. Satria dan Vino menggelengkan kepala serentak, karena memang belum mengetahui nama adik perempuan mereka. Anissa Nur Azizah, dia yang memberikan cahaya pada keluarga kita. Ujar Haikal menatap wajah bayi imut tersebut. Pak Heru ikut bahagia dengan kelahiran cucu perempuannya ini. Semoga setelah ini kelahiran anak Fajar juga berjalan lancar. Meskipun tiada Bu Fatma, kebahagiaan keluarga mereka tak berkurang. Papa berharap dengan kejadian di masa lalu bisa merubah pribadi kalian semua lebih baik lagi. Untuk Demian, jaga Adele, hingga maut memisahkan kalian. Begitu juga dengan Haikal. Cukup sudah April yang menjadi istri terakhirmu. Semoga kalian semua diberkati dan diberikan kebahagiaan. Ujar Pak Heru menatap satu persatu keluarganya. Doa yang sama untuk Papa, kami juga berharap Papa bahagia. Dan jika Papa memiliki pilihan saat ini, dengan senang hati kami merestuinya. Goda Haikal dan diiringi tawa yang lainnya, membuat Pak Heru juga ikut tersenyum. Belum terpikir di benaknya untuk menikah lagi saat ini. Karena setelah kematian Bu Fatma, membuat Pak Heru lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucunya, daripada memikirkan pendamping hidup. Iya Pak, jika Bapak punya pilihan lain tidak masalah. Mana tahu Satria dan Vino punya oma muda. Goda Adele. April sedikit heran mengapa Adele memanggil Pak Heru dengan sebutan Papa. Tapi April juga tak ingin mencari tahu lebih jauh. Dia tak ingin mengungkit masa lalu yang sudah tertutup rapat. April berusaha berpikir positif, mungkin saja Adele memang lebih dekat dengan Pak Heru sebelum menikah dengan Demian. Karena keluarga Adele adalah keluarga pebisnis sama seperti sang mertua. Untuk saat ini, Papa belum kepikiran mencari ganti almarhumah mamamu. Biarkan waktu mengalir begitu saja. Jika memang ada jodoh nantinya, semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik dan dipermudah. Yang jelas, kalian semua sudah merestui Papa. Jawab Pak Heru yang tidak menampik jika dirinya masih memiliki jodoh lain nantinya. Iya, Pak. Semua mendukung Papa asalkan Papa bahagia. Saut Haikal karena dia tahu perjalanan hidup papanya. Selama menikah dengan mamanya, Pak Heru tak pernah mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga Demian, yang seakan tahu perasaan kakak satu-satunya ini.
Demian mendekat pada Pak Heru dan menepuk pundak kakak lelakinya ini pelan. Apa perlu aku yang mencarikan, Mas? Kali ini Demian juga ikut menggoda Pak Heru. Tidak perlu, Masmu ini cukup tampan dan masih bisa mencari sendiri. Timpal Pak Heru menanggapi candaan Demian, membuat semua tersenyum kecil. Kalau begitu, buktikan kalau Masku ini masih memiliki pesona yang kuat. Tidak sekarang. Kenapa tidak? Lampu hijau sudah didapatkan dari kami semua, benar kan kau? Tanya Demian dan diangguki Haikal setuju. Saat ini Papa ingin puas-puaskan dulu mengasuh cucu. Jika menikah nanti malah terbagi waktu. Alasan Pak Heru, padahal dia memang belum bisa melupakan Mama Haikal. Perempuan yang selalu mengaduk emosinya itu, tapi juga dirindukannya jika berjauhan. Jangan jadikan cucu alasanmu, Mas. Move on. Kamu tahu apa? Sudah, jangan urusi Masmu ini. Kamu harus belajar dari semua kejadian yang pernah terjadi dan lebih menyayangi Adel lagi. Iya, tapi kami tetap berharap yang terbaik untuk Mas. Doakan saja secepatnya ya. Coba Pak Heru asal. Kupingnya sudah panas dengan candaan dan godaan dari adik dan anaknya sendiri. April menggelengkan kepalanya melihat keakraban keluarga suaminya ini. Tak pernah terpikirkan olehnya mendapatkan keluarga yang bahagia meskipun tidak utuh. Pino yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang kakek kini didapatkannya dari Pak Heru. Seorang mertua yang pengertian dan penyayang. Semoga keluarga ini bisa selamanya menjadi panutan. Dan dengan kehadiran anak perempuannya ini semuanya bisa akur dan bahagia. Selesai sudah audiobook Hianati Aku, Kuambil Pamanmu, karya Alvarozian. Nantikan karya-karya autor Alvarozian yang lainnya. Dan masih bersama saya, Elnur Cahyani, dalam audiobook yang dipersembahkan oleh Audiotune. Sampai jumpa di karya berikutnya.